Kan tahu Mas, kalau usaha itu nggak mungkin untung terus, itu semua usaha pasti gitu. Dan kalau kita misalkan mau jadi pengusaha ya kita harus tahu resiko itu. Kalau misalkan kita rugi baru sekali udah ibaratnya nyerah atau kapok ya nggak usah jadi pengusaha itu Mas. Jadi kita kalau mau yang intinya kita mau save setiap bulan ada pemasukan ya jadi karyawan. Kalau jadi pengusaha itu nggak ada save-nya, penuh resiko. Jadi kadang kita bisa rugi, kita bisa dapat untung banyak, kadang nggak dapat apa-apa, itu lika-likunya seperti itu. Tapi kan intinya kalau jadi pengusaha itu kan kita harus punya track record yang cenderung naik. Jadi ada perkembangan, usahanya nggak stagnan di situ-situ aja atau bahkan turun, itu jangan sampai. Kita harus punya planning untuk biar dia usaha kita bisa berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Waris Wahyuwarto. Saya tinggal di Desa Wiri Kulon, Kecamatan Sejang, Kabupaten Magelang. Usaha saya ayam potong, sama kebetulan ini kan kita lagi jalan untuk pembangunan kandang, bengkel ini, konstruksi kandang. Saya mulai usaha ini tahun 2018 untuk kandang ayamnya. Akhir tahun 2018 Desember itu saya ibaratnya nekat bikin kandang dari sendiri. Saya ngumpulin material seperti ini, saya bangun sama adik-adik saya. Karena awalnya modalnya juga tipis, jadi saya bikin ya nekat saja, bikin sama adik. Kita bangun kandang mulai dari nol, kita las sendiri, kita rakit sendiri sampai akhirnya berdiri seperti ini. Awalnya itu kan saya putus sekolah, saya pernah kuliah di UNES tapi nggak selesai, terus kuliah lagi di Jogja juga nggak selesai, terus akhirnya saya kerja dulu pertama kali itu ikut tower itu ya, bangun tower sampai berapa titik ya, dulu itu hampir 3 titik saya bikin tower pemancar. Nah itu awalnya saya kerja. Itu tahun sekitar 2011 kalau nggak salah. Terus 2012 itu saya pergi merantau ke Cikarang, Jakarta. Jadi saya kerja di sana, diikut pengembang perumahan, kerja selama kurang lebih 1 tahun dan keluar lagi. Saya kira keluar, saya ikut teman saya kerja juga di proyek. Saya sampai Batam waktu itu ngerjain resort di sana. Ya kurang berjalan lancar, akhirnya saya memutuskan untuk pulang. Tahun 2014 sih saya bikin bengkel motor. Bengkel motor itu hanya berjalan kurang lebih 8 bulan ya, karena kan di desa itu kan motor nggak beda sama di kota. Di kota kan populasi motornya kan banyak, dan di desa itu rata-rata kan jarang yang mau servis, jadi itu juga kurang jalan. Akhirnya bengkel motor saya sulap jadi bengkel las. Saya bikin tralis, bikin pintu, itu lumayan jalan sampai sekarang dan berkembang jadi konstruksi baja berat untuk saat ini gitu. Terus karena tahun 2016 itu saya sudah belajar soal kandang ayam, karena saya tahu kalau ayam itu kan termasuk makanan, jadi semua orang pasti butuh makanan. Dan ketika itu pas ada COVID-19 itu semua usaha kan nggak jalan. Satu-satunya usaha yang jalan cuman peternakan sama pertanian. Nah itulah kenapa saya mulai nekat berani terjun ke dunia ayam, karena saya pikir usaha itu ya nggak ada matinya. Memang dari segi risiko ya lumayan tinggi loh di peternakan itu, karena kita berhubungan dengan nyawa ya. Jadi prediksinya itu lebih sulit karena aspeknya itu banyak sekali. Misalkan kalau sistem close seperti ini kan dia sangat bergantung sekali dengan listrik. Sedangkan listrik kan kita nggak bisa jamin selalu hidup. Kadang ada saatnya mati lampu atau trouble jaringan listriknya atau seperti apa, itu kita sangat-sangat terganggu di situ kalau di sistem closed. Saya pilih ayam ini karena gini Mas, perputarannya uang itu cepat, beda kayak kambing. Kambing itu kan kita minimal itu 3 bulan 4 bulan baru panen. Kalau ayam itu nggak nyampe 2 bulan sudah panen. Umur ayam itu mulai dari 0 kan hanya 40 hari, 35 sampai 40 hari itu udah habis ayamnya. Nah itu yang jadi pertimbangan saya kenapa pilih ayam, karena siklus perputaran uangnya itu cepat. Jadi beda sama yang lain. Kalau misalkan di pertanian itu kan ya butuh waktu 3 bulan sampai 4 bulan untuk panennya. Di sapi juga 8 bulan 9 bulan baru nanti panen. Jadi kita harus butuh modal yang lumayan besar dan
satu lagi yang ada kemitraan baru ayam. Jadi yang sistemnya kerjasama dengan PT sementara ini yang saya tahu baru ayam gitu. Jadi kita sistemnya kan dipinjami PT, nanti panen kita dipotong sama pinjamannya, kita dapat hasilnya dari sisa itu, dari sisa pemeliharaan. Bukannya lebih senang ikut PT ya Mas? Gini, ayam itu kan modalnya sangat banyak. Satu ekor ayam itu harganya 7.000 satu ekor DOC-nya itu. Belum lagi pakan itu kalau untuk kapasitas ini satu periodenya itu habis sekitar 1.600 sak. Harga satu saknya kurang lebih 450-an lah. Itu tinggal dikalikan aja hampir 800 juta. Nah, kita kan harus, kalau misalkan kita harus modal sendiri itu ya cukup banyak kalau bagi saya gitu. Jadi kita otomatis kan bermitra dengan PT supaya kita dapat pinjaman yang operasional yang 800 juta itu kita kelola dulu. Nanti kalau panen hasilnya berapa dipotong yang kemarin beli pakan, beli DOC, baru kita dapat sisanya gitu. Ini kapasitas kandangnya 23.000. Benarnya standarnya itu 30.000 karena ukurannya kan 12 kali 84. Cuman karena ya seperti yang saya bilang tadi kan kandangnya ini otodidak. Jadi saya bikin sendiri, semuanya saya bikin sendiri supaya nggak perlu beli. Karena kalau beli kan ya lumayan mahal. Jadi semuanya dari blower saya bikin sendiri, instalasi saya bikin sendiri, semuanya hanya untuk menghemat biaya. Akhirnya untuk dari standar kecepatan angin dan sebagainya masih di bawah standar. Jadi saya isi di bawah standarnya. Dulu itu kalau tenaganya nggak saya hitung itu kurang lebih ya sekitar 700-an juta. Itu untuk beli material, beli peralatan, beli kabel dan sebagainya, beli terpal itu kurang lebih sekitar 700-an. Kalau kandang itu sebenarnya fluktuatif. Kalau hitungan standar saya itu antara 11 sampai 20 periode itu baru pulang ya. Kurang lebih sekitar 2 atau 3 tahun ya, kalau kandang itu. Ya sebenarnya cukup lama. Karena kita juga nggak bisa menjamin kita harus dapat sekian, enggak. Karena kita pasti ngitungnya itu di angka minimal pendapatan rata-rata ya 2.000 per ekor gitu. Memang suatu saat itu pernah dapat bisa sampai 6.000 atau 7.000, cuman kan kita nggak bisa jamin dapat segitu terus. Jadi karena di ayam itu juga fluktuatif, prestasinya juga fluktuatif, tergantung nanti harga pasar juga seperti apa. Jadi kita hitung rata-rata pendapatannya 2.000. Kalau saya sih intinya tahu dulu belajar. Karena kalau seperti saya yang dulu nekat, jadi pengetahuan tentang ayam itu belum terlalu banyak, ya banyak trial and error-nya. Jadi banyak gagalnya di awal-awal itu. Karena ya sebenarnya gampang-gampang susah di ayam itu. Jadi kita mulai sebenarnya di manajemennya yang kayak kita mencari ABK-nya seperti apa, nanti sistem untuk pengaturan untuk pemeliharaannya seperti apa, terus nanti pengawasannya dan sebagainya. Itu ya sebenarnya paling penting. Karena kalau untuk SOP pemeliharaan ayam itu dari PT sudah dapat semua. Kita udah dikawal sama PT itu cara ngasih obat seperti ini, ngasih makan seperti ini, nanti penjarangan atau ngasih vaksin itu sudah ada jadwalnya. Kita dari peternak itu hanya intinya manajemen kandang saja. Jadi kita cari intinya untuk pengelolaan sebuah kandang itu sendiri. Semuanya sudah di-handle PT. Jadi misalkan kita itu kan di awal kontrak itu kan sudah tertera ayam dibeli dengan harga 19.000 per kilo. Jadi walaupun harga pasarnya sampai anjlok 10.000 pun tetap dibeli 19.000. Cuman kalau ada kenaikan misalkan di pasar sampai 25.000, kita dapat 20% dari selisihnya. Jadi itu namanya bonus pasar namanya. Kelemahannya gini, kalau misalkan harganya pas jatuh biasanya panennya agak lama. Karena PT kan dia marketingnya harus cari bakul ke sana kemari, karena nggak ada yang kayak kemarin pas kasus COVID itu kan pasar tutup, nggak ada satupun pedagang yang jual, pabrik nggak ada yang buka. Itu kemarin sampai heboh itu dibuang ke jalan-jalan itu karena nggak laku. Nah itu hanya itu aja sih. Begini ya, jadi kita kan harus mengikuti teknologi Mas. Kalau misalkan dulu kan awalnya kandang itu open, jadi sistemnya tradisional, bergantung dengan alam, suhu atau kelembapan nggak bisa diatur. Kalau di kandang close house kan kita bisa atur itu semua. Suhu kita bisa atur, kelembapan kita bisa atur juga, dan intinya populasi ayam juga bisa lebih meningkat daripada sistem open gitu. Dan permintaan dari PT sendiri pun untuk saat ini harus plus. Kalau open jarang ada yang mau ngisi. Kalau tingkat risiko itu sebenarnya hampir sama, karena kalau open itu ketika dia terserang penyakit ya semuanya pasti kena kalau sistem open, karena dia terbuka. Jadi kontaminasi penyakit itu pasti datang dari mana saja. Kalau kosong kan nggak terlalu, dia bisa lebih terkontrol. Karena kalau kelemahan ya cuman listrik itu aja. Ya awalnya dari kandang saya sendiri, saya kan gini Mas, dulu kan sebelum saya bikin kandang kan pernah membikinkan kandang orang juga. Jadi suatu saat ada orang yang tanya itu, Mas saya mau bikinin kandang tapi contohnya seperti apa ya. Nah itu saya juga nggak bisa ngasih contoh. Akhirnya saya
bikin sendiri kan, kalau ada orang yang tanya contohnya seperti apa ya lihat sandang saya gitu. Nah kita cuman intinya buat sampel aja, buat sampel orang kalau misalnya nanti mau lihat sistemnya kandang atau konstruksinya seperti apa ya lihat kandang saya gitu. Jadi awalnya kan kita ya iseng juga, saya bikin channel YouTube, di grup Facebook, kita kan membangun di media sosial karena zaman sekarang kan media sosial itu sarana paling efektif sih kalau untuk sarana periklanan itu, jadi saya gunakan itu. Dan untuk kandang sendiri ya alhamdulillah sampai sekarang ya inputnya dari sosial media, memang belum pernah yang dari datang lihat kandang atau hanya ada sekitar 5%. Kalau mau bikin kandang ya, kalau mau bikin kandang sih intinya gini, saya kan awalnya itu gini, saya pasti bilang ke owner kandang yang mau bikin itu, saya bukan memborong intinya, saya hanya peternak yang ingin menolong peternak yang lain atau calon-calon peternak yang lain. Jadi saya pasti menyarankan bikin kandang yang nggak usah terlalu mahal, pasti yang sederhana dulu. Intinya kita kan usaha awalnya kan belajar gimana metodenya yang tepat, nanti kalau udah ketemu baru kita mau bikin yang lebih bagus silahkan, tapi awalnya kita harus bikin yang dengan budget seminimal mungkin tapi hasil yang semaksimal mungkin. Karena di kandang itu, kandang sederhana sama kandang yang paling mahal itu hasilnya sama saja, tidak ada beda. Tidak jamin kandang yang miliaran rupiah itu hasilnya per ekor itu di atas 7.000 atau sudah, nggak mungkin itu, nggak ada jaminan seperti itu. Saya rata-rata ya di Jawa Tengah sama Jawa Barat kan, Sumatera. Karena yang jalan itu di Pekanbaru sama di Dumai, itu baru jalan kurang lebih sekitar 25 hari. Dan ini material untuk di Bogor, di Jasinga ini mungkin nanti pertengahan Februari Insya Allah udah mulai kan ini. Ya itu dari sosial media itu. Jadi kita kan selalu upload hasil karya kita. Misalkan kita bikin kandang di mana, kita upload. Nanti ada orang tanya, ada di komen atau langsung menghubungi nomor kita, ya kita layani. Kita awalnya kan pasti sharing dulu mas. Pasti sharing mas. Kalau tanya-tanya boleh lah. Kita jawab mulai permasalahan apa aja di kandang yang saya tahu dan menurut pengalaman saya pasti saya jawab begitu. Karena saya juga nggak merasa seperti ahli juga, karena saya juga masih belajar sampai saat ini. Tapi misalkan ada yang tanya, pasti saya tanya dulu. Nanti kalau udah terhubung ada hubungan yang baik dan tanya-tanya ngobrolnya udah enak, baru kita berlanjut ke pembangunannya. Dan saya pasti nggak langsung kejar bikin kandang aja pak, enggak. Saya pasti kawal dulu. Jadi apa saja yang harus disiapkan kalau awal-awal mau bikin kandang itu. Jadi misalkan ada beberapa syarat yang sangat vital itu seperti air, akses jalan, listrik, jaringan listrik itu harus benar-benar ada sebelum kita bikin kandang. Jadi jangan sampai kita bikin kandang ternyata jaringan listriknya nggak ada atau jauh nggak bisa dipasang, itu kan nanti kasihan, kandang udah jadi biayanya nggak murah, listriknya nggak bisa masuk. Nah itu pernah terjadi juga kasus seperti itu. Itu saya dulu juga pernah rugi di ayam itu. Saya hampir 3 kali rugi dan 4 kali balik modal. 4 kali hanya cukup untuk operasional saja, yang 3 kali itu rugi. Jadi rugi operasional itu kalau satu periode sekitar hampir 50 jutaan. Itu 3 kali saya rugi. Kalau yang 4 kali itu kita balik modal. Jadi hasil dari PT itu cuman cukup untuk operasional saja. Kalau di bengkel juga sama. Di bengkel itu karena proyek itu kan jauh, semua rata-rata jauh dulu, bahkan kita sampai ke Aceh juga pernah. Jadi kan kadang kita nggak tahu lokasinya, nggak tahu areanya sana seperti apa ya, kadang di sana banyak biaya membengkak dan sebagainya, ya akhirnya nggak dapat sisa itu seperti itu. Tapi kalau saya sih intinya kan berani mengambil risiko. Kalau saya udah pernah ke sana berarti kan saya udah punya pengalaman sampai ke Aceh gitu. Kalau saya nggak pernah mengambil risiko ke Aceh ya berarti saya nggak pernah punya cerita kalau saya pernah ke Aceh gitu loh. Nah itu ya, kita kan tahu mas, kalau usaha itu nggak mungkin untung terus, itu semua usaha pasti gitu. Dan kalau kita misalkan mau jadi pengusaha ya kita harus tahu resiko itu. Kalau misalkan kita rugi baru sekali udah ibaratnya nyerah atau kapok, ya nggak usah jadi pengusaha itu mas. Jadi kita kalau mau yang intinya kita mau save setiap bulan ada pemasukan, ya jadi karyawan. Kalau jadi pengusaha itu nggak ada save-nya, penuh resiko. Jadi kadang kita bisa rugi, kita bisa dapat untung banyak, kadang nggak dapat apa-apa, itu lika-likunya seperti itu. Tapi kan intinya kalau jadi pengusaha itu kan kita harus punya track record yang cenderung naik. Jadi ada perkembangan, usahanya nggak stagnan di situ-situ aja atau bahkan turun, itu jangan sampai. Kita harus punya planning untuk biar usaha kita bisa berkembang. Kalau target sih saya bilang sebenarnya bukan target sih mas. Kalau saya sih intinya kalau tujuan hidup saya itu
intinya bermanfaat bagi sebanyak mungkin orang. Jadi banyak orang samping sekitar saya yang tertolong, dapat pekerjaan dan sebagainya, karena di desa itu kan apalagi sekarang itu cari kerja kan susah. Jadi saya menampung mereka dan saya cari tenaga pun bukan tenaga yang profesional, udah mahir, udah ahli, enggak. Saya ajari dari nol. Jadi saya rekrut, enggak bisa apa-apa, saya ajari ngelas, saya ajari nanti pertukangan, saya ajari di konstruksi, saya sampai bisa, nanti baru saya lepas, dia ngerjain sendiri. Sistemnya seperti itu, dan sistemnya juga bukan gaji di tempat saya, itu prosentase. Jadi banyak sedikitnya gaji itu tergantung dari prestasi dia di lapangan. Kalau misalkan dia prestasinya bagus, hasilnya bagus, dia gajinya tinggi juga. Ya awalnya memang iya, karena ngajar itu ya intinya kita harus sabar kayak jadi guru itu. Jadi ya namanya orang nggak tahu sama sekali, kita ngajari ya resikonya paling alat rusak, terus yang umurnya biasanya sampai 2 tahun nggak nyampe 1 tahun udah jebol, itu biasanya karena itu memang buat belajar. Jadi sekarang kan saya pisah antara alat buat kerja sama alat buat belajar, saya pisah sendiri. Ini yang buat belajar, kalau ini yang buat kerja gitu, saya pisah. Jadi kan ada prosesnya juga, kayak di sekolah kan nggak harus, misalkan dia masih nol kan nggak langsung saya suruh ngelas plat yang tebal kan, enggak. Jadi dia bertahap mulai dari ngelas yang kecil-kecil dulu, nanti kalau udah paham agak meningkat lagi, nanti kalau sudah paham lagi meningkat lagi gitu. Saya sih intinya gini, saya punya 2 kutipan, cuman ya ini juga kutipan dari, saya ngutip dari orang terkenal, orang di Amerika juga, Warren Buffett. Jadi intinya kalau kita mau usaha itu harus pertama berani. Jadi kalau kita nggak berani ya ngapain? Jadi kita cari yang aman-aman aja, ya udah nggak usah usaha, karena usaha itu ibarat singa. Itu kita singa yang dilepas di hutan. Jadi kita harus cari sendiri, berburu sendiri, kita bersaing dengan singa-singa yang lain, bersaing sama hewan-hewan yang lain. Kalau kita sebagai karyawan kan kita hanya sebagai singa yang ada di kebun binatang. Tiap hari kita dikasih makan, sudah ada tempat, walaupun nggak bebas, tapi kan kita aman di situ. Nggak ada risiko. Kalau di hutan kita harus saingan sama singa yang lain, saingan sama binatang yang lain, cari makan sendiri, berburu sendiri. Nah itu prinsipnya pengusaha seperti itu. Dan yang kedua itu beranilah mengambil risiko, karena kalau risiko itu misalkan kita gagal, kita jadi orang bijaksana, kalau kita berhasil kita jadi orang bahagia, itu aja. Jadi seburuk apapun pengalaman, dia tetap menjadi guru yang terbaik. Intinya saya cuman menyarankan kalau misalnya ada anak muda atau biasanya kan gengsi mas, kalau bekerja di peternakan atau petani, jadi petani, jadi peternak itu kan gengsi. Sebenarnya siapa bilang peternak atau petani itu pekerjaan yang memalukan? Enggak, benar hasilnya malah lebih tinggi daripada gaji manajer kalau benarnya mau ditekuni. Itu aja sih.